Kobaran api membakar rumah-rumah permanen dan semi-permanen di pemukiman penduduk Jalan Semeru, Grogol, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang di lokasi membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah di RT 4 RW 10. Menurut Ketua RW yang rumahnya turut terbakar, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Api langsung membesar lantaran banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan merambat ke bangunan lain. Rumah sebelah sana yang paling ujung. Hah? Tiba-tiba kebakaran gede. Terus? Kan emang rumahnya, bangunannya pakai kayu semua situ. Nah terus kita udah nggak berdaya, begitu keluar api udah gede. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 14 mobil damkar. Permanen ada sebagian yang permanen penuh yang belajar. Api ini disebabkan oleh apa? Kita belum bisa memastikan penyebabnya ya. Jadi kalau datang udah besar, belum bisa memastikan. Tidak ada korban jiwa, namun 7 rumah ludes terbakar dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi kebakaran tadi, kami juga ada informasi terkait pria di Deli Serdang, Sumatera Utara yang tega membunuh istrinya sendiri lantaran kesal minta diajak liburan. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, diduga remblong, truk kontainer menabrak 2 pengendara motor dan rumah di jalur Surabaya Malang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, 3 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang luka-luka. Beginilah kondisi usai kecelakaan maut antara truk kontainer dengan 2 pengendara motor di jalur Surabaya Malang, tepatnya di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat 3 pengendara motor tewas ketika di lokasi kejadian. Tak hanya menabrak 2 pengendara motor, truk kontainer juga menabrak rumah warga. Sebelumnya, kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Diduga karena mengalami remblong, sopir truk hilang kendali hingga keluar jalur dan menabrak 2 pengendara motor serta rumah. Seluruh korban tewas maupun luka serius kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangil. Ada kendala yang bersangkutan, sopir bantingan ke arah jalan yang di perlawanan, ya, mengakibatkan kemudian bertabrakan dengan 2 kendaraan roda 2 yang mengakibatkan 3 meninggal dunia, dan sementara yang untuk korban sudah kita laksanakan evakuasi di rumah sakit, dan untuk supir truk yang mengalami luka berat sudah kita laksanakan evakuasi di Puskesmas Purwodadi. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Surabaya maupun Malang sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara kasus ini telah ditangani aparat Lantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Epi Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sahabat, hanya karena minta diajak liburan, seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas dibunuh suaminya. Pelaku mengaku sudah di puncak kekesalan karena sang istri terus-menerus menagih janji hingga memaksa untuk pergi berwisata. Pakaian cantik pakaiannya. Ya udah ada dandan dia. Rita Jelita, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini tewas usai dicekik suaminya Joni. Rita ditemukan tewas tergeletak di lantai rumahnya di samping kain panjang yang menjuntai. Kepada polisi, awalnya pelaku bermain peran seolah ia mendapati istrinya telah bunuh diri. Namun akhirnya Joni mengaku bahwa ialah yang membunuh korban karena kesal selalu ditagih janji bahkan dipaksa untuk pergi berlibur. Pelaku pun gelap mata dan mencekik istrinya itu hingga tewas. Korban ini
sempat membangunkan si tersangka dari tidurnya untuk mengajak si tersangka ini pergi ke tempat wisata Brastagi. Ya, tapi si tersangka menolak. Kemudian karena akibat tolakan itu tadi si tersangka tidak mau, istrinya si perempuan ini memukul-mukul si tersangka ini, memukul sambil menarik-narik bajunya. Membangunkan aku, ya piring aku kayak gitu aja, tapi nggak sadar mati pula dia. Menyesal nggak? Menyesal kali Pak. Atas perbuatannya, pelaku kini telah mendekam di Mapolsek Sunggal dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Gara-gara hendak mengambil telepon genggamnya yang terjatuh, seorang wanita justru terjepit di sela-sela batu grip Pantai Padang di kawasan Masjid Al-Hakim, Kota Padang, Sumatera Barat. Wanita itu akhirnya dapat diselamatkan oleh tim gabungan 2 jam kemudian. Beginilah evakuasi seorang wanita yang terjepit di sela-sela batu grip pantai di kawasan Masjid Al-Hakim, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan sangat hati-hati, tim gabungan dari Damkar, TNI Polri, dan masyarakat sekitar berupaya menyelamatkan wanita tersebut yang posisi kepalanya sudah masuk ke dalam sela batu grip dan badannya terjepit batu. Setelah kurang lebih 2 jam, tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban yang merupakan warga Berok Nipah, Kota Padang. Korban dalam kondisi lemas itu pun kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari hasil pemeriksaan, korban terjepit karena berusaha mengambil telepon selulernya yang terjatuh ke sela-sela batu. Namun naas, korban malah terjepit. Teman korban yang mengetahui kejadian itu langsung menghubungi pihak Damkar Kota Padang. Itu mengambil HP, berupaya mengambil HP. Berarti HP-nya jatuh itu Pak Kabir? Ya, HP-nya jatuh ke dalam, dicoba mengambilnya. Ini wisatawan atau warga di sini Pak Kabir? Kebetulan warga di sini. Warga di sini Pak. Warga Berok. Itu tadi kondisinya bagaimana Pak? Kondisi masih dalam keadaan sadar. Kita berusaha untuk bawa ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut. Sementara telepon genggam milik korban yang jatuh ke sela-sela batu grip pantai berhasil diselamatkan warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Joabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sahabat, sepasang kekasih di Kendari, Sulawesi Tenggara nekat mencuri ponsel pemilik warung saat hendak membeli kebutuhan sehari-hari. Informasi tersebut bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral di media sosial. Kita lihat yuk, apa aja sih? Ulala, viral pertama ada seorang pria yang diduga menipu penjaga warung kelontong di Kledokan, Sleman, Yogyakarta. Pria itu menipu si penjual dengan modus membeli sebungkus rokok. Alah, jumlah yang dimalingnya nggak seberapa, dosanya sama ya mas. Jadi ceritanya si mas-mas ini awalnya berniat membeli sebungkus rokok dengan merek tertentu nih. Nah, si masnya ngasihin deh tuh duit Rp100.000 ke si penjaga warung. Otomatis si penjaga ngasih duit kembaliannya dong. Tapi nih pas uang kembaliannya diterima, si masnya sengaja tuh ngejatuhin uang Rp50.000 kembalian tadi dan dijepit sama sendalnya. Ya emang udah niat nipu, si emasnya alibi deh tuh balikin lagi rokoknya karena nggak sesuai sama yang dimau. Si emasnya sih minta rokok yang ukuran kecil aja katanya, tapi karena nggak ada ya udah deh nggak jadi beli dan duit Rp100.000 si emasnya tadi dibalikin juga dong. Ups, tapi uang Rp50.000 yang dijatuhin tadi yang harusnya jadi duit kembalian nih nggak dibalikin tuh dan jadi hak milik.
Mau dilaporin, ya nominalnya cuma 50.000 kata penjaga warungnya. Tapi ini harus jadi pelajaran nih buat para pemilik warung. Selalu teliti ya tiap kali transaksi, jangan sampai niatnya mau untung, malah jadi buntung. Kita lanjut ya, viral berikutnya nih. Kan sebenarnya udah sering banget ya, minimarket itu jadi arena bermain buat para pengutil karena penjagaan yang cenderung minim. Banyak karyawan minimarket yang mengeluhkan kok hitungan kasirnya minus mulu, sampai tiap gajian kudu terus-terusan ganti rugi. Ya, salah satunya adalah ini nih, ulah para pengutil minimarket. Karyawan wanita di minimarket daerah Pasar Maja, Kabupaten Lebak, Banten ini nih yang sering jadi korbannya. Kali datang ke toko ada CCTV baru ketahuan. Orang mana gitu ya? Siram neng, hudang neng. Aduh, sabar Mbak, sabar. Nah, setelah setiap bulan sering ganti rugi dengan potong gaji karena ada beberapa barang habis stok, tapi uangnya nggak masuk kasir. Karyawan minimarket ini akhirnya memergoki seorang emak-emak pengutil sembako. Si emak ini terpergok kamera CCTV toko pas lagi menyembunyikan beberapa barang dari rak toko. Nah, si mbaknya makin emosi karena diduga emak pengutil ini bukan cuma sekali doang nih beraksi di sini. Malah bisa jadi mampir ke beberapa minimarket lainnya. Pas digeledah, bener aja tuh ada susu saset sampai susu kaleng yang udah sempat disembunyikan di tas yang dibawa si emak. Walah, si mbak kasirnya sampai curhat tuh, gajinya 3 juta per bulan tapi kudu dipotong terus sampai 2 jutaan tiap bulannya buat gantiin barang yang hilang. Paham sih, mungkin si emak pengutilnya lagi dalam keadaan susah ya, tapi kok jadinya ikut bikin orang susah juga sih, Mak. Terakhir ya, Say, kamu belum ngantuk kan? Yuk! Ulala, ada 2 sejoli yang saking dimabuk asmaranya sampai rela loh nyuri bareng. Kelakuan 2 sejoli yang nyuri ponsel di sebuah kios di samping RS Abu Nawas, Jalan Buburanda, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini terekam CCTV nih. Kejadiannya sekitar jam 4 subuh nih, Say, infonya. Kelihatan kan tuh ada pasangan di mana si wanitanya terlihat memantau situasi sekitar kios pas pacarnya lagi beraksi nyari barang berharga yang bisa diambil dari dalam kios. Video CCTV ini diambil dari rekaman ponsel pemilik kios ya, di mana wajah kedua sejoli yang kompak nyuri ini terekam jelas banget tuh. Pelaku pria sampai nekat memanjat meja kios dan mengambil 2 unit ponsel yang tergeletak. Pas ponselnya udah keambil, pelaku balik lagi deh ke posisi semula seolah bersiap-siap jadi pembeli. Tapi karena penjaga kios juga gak kunjung muncul, kedua pelaku langsung deh cabut dengan membawa 2 ponsel hasil manjat meja tadi. Mukanya. Ada yang kenal kah? Waduh, ini mbaknya yakin nih mau lanjut berhubungan sama si abangnya. Kalau Miss Binal sih no ya. Kebayang gak sih? Masa seumur hidup harus ngandelin duit dari gak halal kayak gitu? Ayo mbak, ayo. Bisa yuk, bisa cari lagi. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai nih kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Seorang pemuda babak belur dikeroyok diduga lantaran buang air kecil di lahan kosong milik salah satu pelaku di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jessie akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, seorang pemuda babak belur dikeroyok di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Diduga korban dipukuli lantaran buang air kecil di lahan kosong milik salah satu pelaku pengeroyokan.
Sekelompok pemuda ini memukuli dan mengeroyok Rino di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Diduga pengeroyokan terjadi akibat korban buang air kecil di lahan kosong yang diklaim milik salah satu pelaku. Meski Rino mengaku telah meminta maaf, namun pelaku tak terima dan memanggil teman-temannya. Pelaku bersama teman-temannya kembali mendatangi Rino dan langsung memukuli korban. Akibat peristiwa itu, korban terluka di bagian lengan dan pelipis dan harus mendapat 13 jahitan. Karena kebelet pipis, saya kencing di lahan dia, kata dia kan. Jadi ya posisinya jauh dari rumah. Dan karena dia nggak terima, dia maki-maki saya udah berusaha minta maaf dan dia manggil rombongan buat mukulin saya. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Kini kasus ini tengah ditangani Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk Jesse, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, kita lihat di sini ada rombongan motor besar dan ini adalah kamera dari dashcam ambulans. Ya, dapat kita dengar juga sirine ambulans ya di sini. Nah, di sini kita lihat nih banyak rombongan motor besar nih. Ada nih yang naik motor besar menghalangi lajunya ambulan dengan juga mengendarai motornya secara zigzag begitu ya. Ini selain gede motornya, gede juga nyalinya sahabat. Aduh sahabat, menurut pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana ambulans mempunyai salah satu prioritas kendaraan yang memiliki prioritas di jalan raya. Nah, dengan cara kita bisa membantunya dengan cara memberikan jalan supaya ambulan ini bisa segera sampai ke tujuan. Dan untuk anggota motor besar yang sedang melaksanakan touring, lebih baik Anda lebih berhati-hati, kemudian tertib berlalu lintas demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.